Selamat siang pemirsa seru dimanapun berada. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat dan tidak kurang satu apa. Di kesempatan kali ini, program Sherlock atau Seru on Location adalah sebuah program podcast yang mana kita berbagi informasi dan edukasi untuk Anda semuanya terkait apapun yang ada di seputaran Malang Raya. Nah, khusus di kesempatan kali ini, edisi kali ini, saya spesial ingin menghadirkan sebuah klub atau komunitas yang ada di Malang Raya ini, komunitas bagi mereka pecinta olahraga aviation sport atau terbang olahraga ya, yang mana di kesempatan kali ini saya berada di kawasan atau lingkungan Bandara Abdurrahman Saleh Malang, dan kita akan berbincang-bincang, kita akan berbagi informasi tentang sebuah klub yang ada di wilayah Lanut Abdurrahman Saleh Malang ini, yaitu klub yang bernama Bromo Flying Club. Kalau sudah dengar namanya Bromo Flying Club, berarti sudah dapat dikira-kira bahwa sebenarnya ini merupakan sebuah klub yang isinya adalah mereka yang hobi terbang ya, terbang sport terutama. Baiklah, di kesempatan kali ini langsung saja kita akan berbincang-bincang dengan langsung manajer dari klub tersebut, yaitu Bapak Yuda Aditama ini. Ya. Selamat siang Mas Yuda. Mas mungkin bisa disapa juga untuk pemirsa seru yang ada di rumah ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk teman-teman yang ada di rumah. Kapanpun menyaksikan. Baik, kabar baik Mas Yuda? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat sekali saya. Oke. Baik Mas Yuda, mungkin di kesempatan kali ini kita memang ingin berbagi informasi ya, bahwa sebenarnya di Malang ini ada sebuah klub bagi mereka yang hobinya terbang, yang itu dinamakan Bromo Flying Club. Mungkin bisa sedikit diceritakan profil seputar Bromo Flying Club ini, Mas. Bromo Flying Club ya, kalau kita bilang Bromo Flying Club ini komunitas yang ada di Lanut Abdurrahman Saleh. Kebetulan kita di bawah bimbingannya FASI, Mas, Federasi Aerosport Indonesia, daerah Jawa Timur. Fasida Jawa Timur. Fasida Jawa Timur, betul. Yang diketuai langsung oleh Danlanut Abdurrahman Saleh. Oke, baik. Nah, klub kami saat ini, hanggar kami ada di Skadron Teknik 22. Kami punya satu pesawat fixed wing Sky Ranger Ninja. Satu lagi ada dari Dister, itu Trek Aquila, tapi posisinya memang masih on progress, masih belum ready flight gitu. Oke, baik. Ini gambaran pesawatnya sendiri seperti apa ini? Kalau tadi disebut fixed wing, nah itu mungkin yang di rumah belum bisa kebayang fixed wing itu seperti apa maksudnya gitu. Jadi kalau gambarannya umumnya pesawat capung mungkin ya. Kalau untuk teman-teman yang awam pasti nyebutnya pesawat capung. Tapi memang suka ada yang suka apa ya istilahnya salah mengira kalau ini tuh Cessna. Jadi Cessna dan Sky Ranger ini berbeda. Sama-sama pesawat fixed wing, tapi Sky Ranger ini dia pesawat like sport aircraft yang memang diperuntukkan untuk sport. Oke, gitu. Baik. Kalau Cessna mungkin malah bisa sudah digunakan untuk komersil juga mungkin. Betul, ya, Cessna, karena memang kalau Cessna kan yang tipe Cessna 172 itu sudah 4 seat. Kalau kami kan hanya 2 seat. Baik. Nah, untuk perkembangannya saat ini mulai dari, atau mungkin saya ingin sedikit ingin tahu sejarah dari Bromo Flying Club ini berdiri mulai dari kapan dan anggotanya sampai saat ini sudah berkembang seperti apa? Ya, kalau kita balik ke belakang ya Mas ya. Iya. Kalau secara resmi Bromo Flying Club ini diresmikan 7 Oktober 2024. 7 Oktober 2024 ya. Itu resmi diresmikannya berdirinya Bromo Flying Club. Tetapi sebelum 2024 Bromo Flying Club ini sudah ada di Lanut. Belum sah menjadi sebuah klub, tapi sudah di bawah bimbingan FASI. Waktu itu saya belum join, jadi memang masih pengurus yang lama. Masih di bawah benderanya Jogja, isinya teman-teman Jogja yang menerbangkan. Oke, baik ya. Kebetulan kami sama Jogja Flying Club kan memang yang di Jogja berrelasi baik lah sampai saat ini. Berarti sampai saat ini untuk anggotanya sendiri sudah mencapai berapa member nih? Per hari ini member kami sudah ada 17 orang. 17 orang. Nah, 17 orang ini kan yang bergabung di klub otomatis mereka apakah
memang pilot semua atau seperti apa ini Mas? Mungkin ada yang tanya-tanya nih. Betul. Jadi tidak apa-apa. Kalau yang pilot semua enggak. Jadi di kami ini beragam Mas. Ada yang memang pilot sudah kapten di Airbus di Macau sana. Macau. Iya. Ada yang lulusan flying school. Ada yang memang dari nol, memang masyarakat umum ingin tahu apa sih pesawat itu, terus belajar di kita itu ada gitu. Ya, bermacam-macam ya sebenarnya. Masyarakat Malang Raya pun bisa bergabung juga mungkin menjadi anggota klub ini. Iya. Fun fact-nya malah beberapa member kita ada yang orang Jakarta juga, Mas. Mereka terbang ke Malang atau bagaimana? Ya, jadi dalam sebulan itu bisa 2 sampai 3 kali per minggunya datang ke Malang dari Jakarta. Kadang naik pesawat, kadang naik kereta kayak gitu. Oh, memang seperti itu. Nah, untuk aktivitasnya sendiri dari komunitas ini, memang apakah tiap hari terbang untuk belajar gitu atau seperti apa nih aktivitasnya? Atau mungkin mingguan aja atau seperti apa? Jadi kalau aktivitas kita tuh ini Mas, kita cuman dapat izin dari Lanut, memang hampir semua fasida sama ya. Itu cuma Sabtu Minggu. Untuk kegiatan terbangnya. Tapi untuk kegiatan di luar terbang mungkin kayak ada kita bikin seminar atau apapun itu bebas sih, memang ada. Gitu. Kapanpun bisa. Cuma terbang aja, apalagi mungkin karena Sabtu Minggu. Di Lanut ini juga apalagi mungkin militer base ya. Betul. Biar tidak mengganggu kegiatan latihan yang ada di pangkalan ini sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan memang kalau ada misi khusus ya, misalkan permintaan langsung dari siapa kita dapat SIT-nya untuk izin terbangnya di hari selain Sabtu Minggu, tapi bukan di luar training mungkin ya. Iya. Kalau ada misi khususnya mungkin bisa. Oke, baik. Yang penting intinya ada surat izin terbangnya keluar. Betul. Seperti itu. Oke, untuk mereka yang mungkin penasaran lagi ini untuk menjadi member dari Bromo Flying Club, tentunya mungkin ada persyaratan, apalagi ini high risk ya, mungkin salah satu cabang olahraga mungkin kalau kita bilang yang high risk seperti itu. Nah, untuk mereka yang ingin menjadi pilot pesawat sport ini, nah paling tidak mereka harus memiliki syarat apa ini, Mas Yuda? Kalau jadi member di kami ini bisa 2 Mas, jadi bisa mau member untuk menjadi pilotnya, atau hanya sekedar member yang ya untuk meramaikan, memang suka dengan datang atau ikut terbang tapi tidak membawa pesawat gitu ya. Itu juga bisa. Bisa. Kalau member yang khusus untuk pilot yang sudah dipastikan memang dia harus fit ya, badannya harus sehat. Itu bisa dibuktikan dengan surat keterangan dokter mungkin untuk saat ini. Terus umur juga dia di atas 17 tahun. Terus ya sisanya tinggal administrasi aja. Sisanya tinggal administrasi saja. Tapi itu tadi untuk yang ingin menjadi pilot. Kalau untuk yang membernya aja, cuman mau ini, sebenarnya fit juga termasuk ya. Tapi fitnya bedanya mungkin bukan ibu hamil, kita tidak ada gangguan jantungnya, seperti itulah. Baik, ya. Luar biasa sekali, tapi nanti kita akan lanjut ngobrol-ngobrol lagi dan tentunya mungkin buat yang baru saja bergabung, kita informasikan bahwa saat ini kita lagi ngobrol-ngobrol dengan Mas Yuda Aditama sebagai manajer dari klub Bromo Flying Club, merupakan sebuah klub terbang ya, klub terbang, penghobi terbang sport yang ada di wilayah Lanut Abdurrahman Saleh Malang. Dan kali ini kita masih berada di Rama Coffee and Shake. Jadi kalau memang misalkan pas lagi jalan-jalan ke bandara, mungkin mau mengantarkan saudara atau mengantarkan rekan gitu ya, atau mungkin baru tiba di Malang, jangan lupa mampir ngopi dulu di sini gitu ya. Baik, kita lanjutkan lagi nih Mas Yuda. Untuk tadi sudah persyaratan ya, terus kemudian tentunya apakah itu langsung diterima atau memang harus melalui ini ya, kan mengingat ini juga merupakan base militer, harus ada pas khusus kah atau seperti apa? Betul. Kita akan ada screening dari kita sendiri juga. Jadi ketika screening dari kita sudah selesai, kita akan bersurat ke Intel. Nanti dari Intel memastikan lagi yang bersangkutan ini benar-benar aman ya, bukan teroris, bukan apa gitu ya. Terus nanti akan keluar security clearance dari Intel.
Nanti kita akan berdasarkan security clearance itu akan kita ajukan pas ring lanutnya. Oke. Jadi dengan demikian kalau sudah beres secara administrasi dan juga pas ringnya sudah keluar, ini otomatis akan lebih mudah untuk masuk ke wilayah latihan itu tadi ya. Oke. Baik, itu tadi setidaknya pemirsa Astro TV juga sudah tahu bagaimana cara syarat terus kemudian proses yang akan dilalui untuk menuju latihan di Bromo Flying Club. Oke, nah kali ini yang ingin saya tanyakan lagi Mas Yuda, untuk seseorang bisa tadi kalau memang niat mau menjadi pilot ya, pilot ini kalau nggak salah macam-macam, ada pilot komersil, ada pilot sport. Nah itu mungkin bisa diceritakan sedikit perbedaannya. Oh betul. Ya. Jadi kalau di Indonesia ini sebenarnya di luar juga sama ya, tapi khususnya kita bahas yang di Indonesia aja. Di Indonesia ini ada sport pilot license, terus ada ada private pilot license, ada commercial pilot license, ada air transport pilot license. Nah, yang sedang kita bahas ini sport pilot license untuk saat ini yang ada di Bromo Flying Club ini sport pilot yang diterbitkan oleh Fasida Jatim. Fasida Jatim. Betul. Jadi nanti ketika seseorang dinyatakan layak terbang untuk jadi seorang pilot di Fasi Jatim, itu akan kita ajukan ke Fasi untuk diterbitkan sertifikatnya gitu. Fungsinya hanya untuk terbang di area Fasida Jatim. Oke, baik. Nggak sampai yang kemana-mana begitu. Betul, tapi bisa dengan misalkan ada misi tertentu. Betul, gitu ada misi tertentu. Misalkan ada air show, kita mau meramaikan air show di Jogja atau di Banyuwangi. Kalau Banyuwangi masih Jatim ya. Kalau di Jogja atau di Jawa Barat gitu. Nanti kita akan membawa surat perintah tugas dari ketua Fasi sini. Oke, bekalnya itulah. Bekalnya itu, begitu. Untuk menjadi atau memegang ya sport pilot license yang tadi seperti Mas Yuda sampaikan. Kalau sekolah kan ada kurikulumnya nih di sekolah. Betul. Nah, tapi kalau di Bromo Flying Club sendiri seperti apa yang harus dilalui oleh seorang siswa ya, calon pilot sport pilot license yang nanti bakal mendapatkan itu untuk seperti apa? Kita ada silabusnya, Mas. Silabus, itu dia. Ya, kita punya silabusnya untuk seorang siswa itu. Nanti kalau lulusnya itu minimal di 35 jam. Minimal. 35 jam. Di dalam 35 jam itu minimal dia sudah pernah solo, bersolo, ya, terus nanti dia sudah pernah solo ke area. Iya. Dan solo cross country. Cross country ini landing di bandara A harus di bandara B begitu. Oh, baik. Dia harus sudah bisa sendiri. Bukan di satu bandara yang sama gitu ya. Bandara yang sama. Tapi tentunya sebelum dia bisa solo atau sebelum dia bisa terbang itu kan harus ada semacam ground school-nya atau ground class-nya. Betul, tetap ada. Nah, kira-kira seperti apa ini Mas? Gambaran mata pelajaran lah kalau di SMA atau di mata pelajaran apa kurang lebih yang akan diikuti ini? Sebenarnya kami mengadopnya hampir mungkin sekitar 70 atau 80% dari flying school. Jadi sama dengan kalau di sekolah pilot dia mungkin ada 15 materi, kita sekian persennya aja. Tapi materi-materi yang kita sampaikan adalah materi-materi yang penting seperti meteorologi, bagaimana dia bisa nanti si siswa ini bisa membaca cuaca. Terus ada komunikasi pastinya ya radio dengan ATC. Betul, itu namanya radiotelefoni. Oh, radiotelefoni. Oke. Ada radiotelefoni. Kebetulan pengajar radiotelefoni kita itu memang pengajar radiotelefoni di flying school. Oke, baik. Jadi standarnya memang standarnya komersial pilot ini. Komersial pilot, wah luar biasa gitu. Nah, yang saat ini sudah sampai sekarang ini sudah berapa banyak pilot yang dihasilkan dari Bromo Flying Club ini, Mas? Hari ini sudah netas 2, Mas. Netas 2. Sudah menetas 2. Burung yang ada di Bromo Flying Club yang baru ini ya sudah netas 2. Ya, itu juga masing-masing pilot ini mereka juga mengikuti kegiatan yang sama atau mungkin ada yang berbeda?
Sama. Metode belajarnya mereka sama. Jadi kebetulan yang belajar di kita ini sudah ada 3 orang, yang 2 sudah menetas. 2 ini trainingnya bertiga ini trainingnya bareng-bareng. Kebetulan. Tapi yang ketiga agak terhambat karena beliaunya masih ada kesibukan, kuliah dan segala macam. Baik. Nah itu berarti kurang lebih setidaknya untuk mentas ini berapa? Kalau tadi secara jam dihitung 35 jam. Betul. Ya. Kalau hari atau seperti apa itu mungkin macam-macam ya? Macam-macam. Jadi ini kembali ke personalnya masing-masing. Ketika kita bicara misalkan Mas Didik ya, kebetulan domisili di Malang, bisa setiap hari terbang. Sabtu Minggu kita terbang sehari 2-3 jam. Kita anggap Sabtu 2-3, berarti satu minggu dapat 5. Sebulan sudah dapat 20 kan? Baik. Tapi kalau ternyata Mas Didik minggu depan 2 minggu ada di luar kota, kita kan mundur. Betul. Nah untuk saat ini mungkin kegiatan apa yang bakal istilahnya diikuti oleh dari teman-teman Bromo Flying Club dalam waktu dekat ini? Kalau dari dalam waktu dekat, nanti insya Allah kita tanggal 4-6 September kita akan ferry pesawat kita ke Jogja, ke Jogja dulu, lalu ke Pangandaran untuk mengikuti Pangandaran Air Show. Pangandaran Air Show? Yang dilaksanakan oleh Bu Susi. Bu Susi, waduh luar biasa. Ini berapa orang yang kira-kira akan dibawa ke sana? Kita akan kirim 1 pesawat, member yang ikut mungkin sekitar 12 orang. 12 orang. Nah, baik. Untuk mereka yang ingin mendapatkan informasi lebih dalam lagi tentang Bromo Flying Club, ini bisa lihat infonya di mana, Mas? Mungkin apakah ada web medsosnya atau bisa menghubungi ke mana, atau mungkin apakah harus bisa datang langsung ke Lanut Abdurrahman Saleh ini, atau mungkin lebih gampangnya seperti apa ini, Mas? Mungkin bisa menghubungi Instagram kita, ada di Bromo Flying Club. Terus kalau di TikTok untuk saat ini TikToknya Bromo Flying Club kita belum ada. Jadi kalau di TikTok mungkin bisa ke TikTok saya di akun Penerbang Malam. Penerbang Malam. Betul. Akunnya di situ ya. Betul, itu akun saya. Kalau ada TikTok atau Instagram yang di luar Bromo Flying Club atau Penerbang Malam, itu bukan kita. Gitu. Baik. Dan itu tadi pokoknya arahnya ke sana ya. Instagram maupun juga langsung tadi di TikTok Penerbang Malam. Harapan dari Mas Yuda sendiri terhadap keberadaan Bromo Flying Club di Malang ini, dari Mas Yuda sendiri seperti apa selaku manajer klub? Ya, Kak, saya sih inginnya Bromo Flying Club ini makin berkembang ya, bisa mendukung Lanut juga, kegiatan-kegiatan Lanut, terus bisa bermanfaat untuk masyarakat juga. Jadi ya sewajarnya kami sebagai komunitas, harapan saya sih kurang lebih seperti itu. Baik. Nah, mungkin sekaligus ajakan, kalau tadi harapan, sekarang mungkin ajakan untuk warga Malang Raya atau siapapun yang memang hobi ingin terbang dan belajar lebih dalam lagi tentang dunia aviasi, mungkin bisa langsung diajak nih untuk pemirsa Zoro TV. Boleh untuk teman-teman yang mau bergabung atau minimal mau lihat-lihat dulu ya sebelum bergabung, bisa follow Instagram kami atau follow TikTok saya untuk informasi-informasi ke depan. Karena kadang kita juga ada kelas gratis secara Zoom. Seperti itu. Untuk karena gratis tidak ada sertifikat dan apa ya, tapi setidaknya kita akan sharing ilmu di sana. Nambah wawasan pasti. Betul, jadi bisa di-follow. Nanti kalau memang sudah ada keinginan untuk bergabung, bisa menghubungi kontak person yang ada di sosial media kami. Nah, seperti itu. Baik. Mas Yuda, terima kasih banget waktunya sudah berbagi informasi tentang Bromo Flying Club, sehingga masyarakat Malang Raya ataupun siapapun juga sudah sekarang lebih mengenal tentang Bromo Flying Club. Nah, mudah-mudahan semakin banyak atlet yang diciptakan dari Bromo Flying Club ini, makin banyak pilot yang ditetaskan di Bromo Flying Club ini. Nambah pesawatnya juga ya, mudah-mudahan. Betul. Terima kasih sudah berbagi informasi bersama kita, dan pemirsa Seru TV, demikian kita sudah selama kurang lebih 20 menit untuk berbagi informasi tentang Bromo Flying Club, salah satu komunitas penghobi terbang yang ada di Malang Raya ini. Terima kasih, dan saya Didi mohon pamit. Kita jumpa di Sherlock dengan
bahasan yang berbeda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.